waktu itu juga prinsip begini sih, waktu mau hijrah, sempat ingat ceramahnya Ustadz Khalid. Beliau bilang, kita berdiri di lumpur, kita mau bersih. Itu walaupun masih di atas lumpur, kita semprot seberapa air pun, banyaknya air, itu pasti nggak bakal bersih. Masya Allah, betul. Keluar dulu, baru dibersihkan. Masya Allah. Jadi HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan kami di program acara HiPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan sosok yang inspiratif. Semoga dengan sharing dengan beliau di studio podcast kita ini bisa menginspirasi seluruh kaum muslimin dan bisa diambil hikmah dari perjalanan kisah beliau. Masya Allah pemirsa, langsung saja kita sapa beliau, Akhi Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Akhi? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Ini undangan kita sudah cukup lama nih, undang antum nih. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya hari ini antum dapat memenuhi undangan kita. Masya Allah. Ini ada beberapa hal nih Akhi yang kita mau tanya tentang kisah antum yang hijrah dari riba. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini dulu sebelum kita melangkah ke cerita atau kisah antum, mungkin kita biar tahu dulu latar belakang dari pendidikan antum. Tafadhol. Nah, pendidikan sih mungkin standar ya. Nah, jadi dari kecil menyambut pendidikannya secara umum, umum di negeri, kemudian sampai alhamdulillah sampai ke jenjang S1. Gak ada nyangkut-nyangkut pondoknya, gak ada ya? Nah di situ ngerasa, di sini ngerasa berpikir waktu itu dapat pendidikan agama di tempat umum kan paling banyak itu 2 jam, paling banyak. Betul. Itu 1 pekan kan? Iya, 1 pekan 2 jam. Dan itu pun umum. Bahkan saya ingat sampai sekarang pun saya ingat dulu waktu SMP. Nah, itu namanya waktu itu ada pertanyaan tentang sholat rawatib. Nah, Masya Allah. Susah untuk ngapalnya. Masya Allah. Susah untuk ngapalnya. Sholat rawatib itu kan cuma 12 rakaat. Nah, iya. Jadi mikir kalau tidak dilakukan, untuk susah ya. Secara teori kita tahu 12, tapi pas posisi kapan-kapan kita bingung. Nggak tahu. Badannya, qobliyahnya kan nggak tahu sebenarnya. Karena pelajaran agama waktu itu dan sampai sekarang kayaknya 1 pekan cuma 2 jam maksimal itu. Nah maksimal. Dan ini sekarang ada wacana mau dihapuskan, ini malah mau diganti dengan akhlak dan budaya. Mudah-mudahan berubah pikiran lah. Mudah-mudahan tetap agama ini justru harusnya ditambah ya. Jadi contoh dari kita ya, termasuk anak juga sepekan 2 kali itu kan. Jadi perjalanan pendidikan antum nggak ada nih, pondok-pondoknya nggak ada. Jadi cuma sepekan 2 jam. Emang ngerasanya itu tadi di akhir kenapa ada yang kurang gitu loh. Kalau orang tua ngajarin udah benar tuh, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Cuman itu kan. Kalau namanya ngikutin, kok dipikir sekarang juga agama itu agama nenek moyang, kurang. Jadi betul. Makanya kalau ilmu di luarnya masih kurang nambah. Makanya sekarang anak-anak kalau bisa masukkan ke pondok. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang antum banyak belajarnya setelah sekarang ini Setelah sekarang ini mengikuti kajian yang diadakan di sekitaran Metro dan dengan guru-guru kita yang ada di sini. Masya Allah. Terus ini Ahi, tentang pekerjaan antum nih Ahi dulu sebelum hijrah ini, bisa diceritakan Pekerjaan tuh dari mulai kerja sebenarnya dari 2005 itu udah pernah di leasing, cuman nggak lama, cuma 2 bulan. Kemudian dipindah lagi ke provider seluler. Nah, yang mengenal riba ini, tapi waktu itu belum paham tuh, belum paham. Itu sekitar 2012.
walaupun sebelumnya di provider itu pernah kenal riba, tapi nggak juga, tadi nggak tahu juga dari bank, bank konvensional itu ada gampang sekali, mudah untuk dapat pinjaman. Gitu ya. Cuman itu tadi kita tapi belum paham ya tentang pekerjaan kita, taunya halal lah gitu ya. Ada walaupun di kehidupan tuh kadang yang ada cekcok dengan istri. Nah, itu dampak dari yang sudah antum rasakan karena riba tadi, karena mendapat penghasilan dari riba tadi. Nah, mulai kerja itu 2012. Ya, alhamdulillah waktu itu karirnya cepat. Masya Allah. Belum sampai setahun naik. Masya Allah. Naik. Sampai akhirnya kan sempat jadi kepala cabang ya? Sampai kepala cabang. Masya waktu Allah. Itu 2014. 2014 sudah kepala cabang waktu itu. Ternyata semakin di atas, godaan itu semakin besar. Masya Allah. Masya Allah. Ada aja gangguan. Ada kata. Ana pikir ini nggak cocok ini dengan aneh. Terlalu banyak kalau mau diikutin dengan lingkup teman-teman yang lain yang satu level, itu terlalu banyak maksiatnya kalau diikutin. Masya Allah. Jadi saya berpikir udah minta downgrade lagi. Nah itu atas permintaan sendiri tuh. Permintaan sendiri karena ngerasain tadi. Jadi kehidupan mereka yang di atas itu mungkin itu kan dealer, tapi sangat dekat dengan leasing. Itu jadi mereka. Dia sebenarnya dealer motor ya, cuman dia memang dekat dengan kerjasamanya. Air pekan kadang-kadang mereka ngajak entertain. Gitu ya. Jadi alasan antum downgrade itu karena banyak godaan cenderung ke perbuatan maksiat ya berarti ya. Nah, seperti apa itu entertain ya kalau boleh tahu? Cerita sedikit aja. Jadi setiap bulan itu kan setelah closing akhir bulan, awal bulan meeting di Bandar Lampung, semua cabang meeting. Itu biasanya 2 hari. Nah itulah keganggu sholatnya udah nggak ada lagi dari pagi sampai malam. Masya Allah. Selesai itu kadang yang bos-bosnya, manajer-manajernya itu ngajakin, kita jangan pulang dulu, kita kesini. Nah tadi ke tempat-tempat. Karaoke. Ya, alhamdulillahnya ada teman yang istilahnya sejalur. Ya sudah kita pulang. Melipir. Tetap antum nggak ikut ya tapi ya. Alhamdulillah enggak. Dari situ tiap bulan begitu. Dan ada lagi mungkin selain diajak ke tempat-tempat maksiat. Yang pasti tadi sholat juga terganggu. Jadi sholatnya terganggu nggak sesuai waktu. Masya Allah. Mungkin dari wasilah itu juga akhirnya antum Allah kasih hidayah. Mungkin karena antum menghindari hal-hal yang maksiat tadi itu sehingga itu menjadi wasilah kebaikan buat diri antum. Dan itu kapan antum mulai wah ini nggak bener ini. Kerjaan anak ini nggak bener nih harus. Itu kapan antum mulai sadar ini? Itu dari 2012 sampai 2016. Itu ada aja masalah, entah ribut dengan mitra atau dengan bawahan atasan, biasa lah. Kemudian 2016 kan cabangnya banyak nih, di Metro, di Lampung. Nah 2016 itu buka cabang di Metro baru. Saya pindah cari yang dekat. Ya, mungkin itu terakhir pelabuhan saya 2016. Qadarullah disitulah mulai. Jadi 2016 saya tadinya ngerokok. Rokok. Terus itu hampir tiap bulan enggak sih, 2 bulan atau 1 bulan sekali itu satu rumah batuk. Masya Allah. Gantian dari anak saya kadang-kadang. Berhentilah 2016. Terus di diri anak sendiri tuh perasaan kok ada yang kurang hidup ini. Mulailah. Apa tuh yang kurang tuh? Apa karena banyak cobaan? Enggak. Ya salah satunya mungkin itu banyak cobaan. Terus ngerasa tiba-tiba aja ngerasa kok agama saya ini kurang gitu. Kayaknya ada yang kurang. Dan mulailah nyari di situ. Mulai belajar. Rajin lah ke masjid rajin. Walaupun masih ada kadang masih kalah dengan duniawi. Kadang masih bolong.
ke masjid tetap di situ. Rasa tadi. Kemudian sekitar 2017 tadi sempat ketemu Pak Tejo berapa kali kan. Beliau ngajakin ikut kajian. Waktu itu masih belum tertarik. Masya Allah. Berarti lumayan juga nih Pak Tejo dapat pahala. Terus aja. Kemudian kantornya pindah ke sini kan. Pindah ke sini dekat sini. Pindah. Mulai dekat dengan masjid. Ya. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Dari situ. Jadi di Mutmainah itu antum sering ketemu anak tuh baru awal-awal ya. Masya Allah. Itu juga masih belum tertarik. Belum tertarik ya. Cuman melihat beberapa jemaah dengan ya yang saya kenal kan Pak Tejo, Ahi. Ya dengan anak. Penampilannya kok bagus beda. Mulai sholat rapah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Konsisten gitu. Nah. Kan ada sholat yang safnya awalnya aja. Habis itu berantakan. Rakaat kedua udah berantakan kan. Habis itu mulailah selesai sholat tidak langsung pulang, ngobrol di situ ada beberapa. Ternyata ada beberapa yang baru hijrah juga. Masya Allah. Hijrah ngobrol sharing. Nah, terakhir itu ada 2019. Itu ada kebetulan beliau itu konsumen di dealer. Tapi dia beli cash. Beli cash. Ngobrol. Oh, Mas yang kerja di dealer? Iya. Sebagai apa? Marketing. Saya bilangnya marketing. Jualnya apa? Jualnya cash atau kredit. Anak paham. Anak bilang sama beliau. Iya, anak paham. Sudah ngerasa dulu. Udah paham, udah kerasa tuh. Anak paham lagi. Dia mulai, iya itu berat. Intinya udah mulai nih ngasih ngobrol dengan istri, pengen keluar, cuman istri belum ngasih izin. 2019 itu udah mulai. Udah akhir. Jadi mulai izin untuk keluar, berhenti. Istri belum ngasih. Tapi setelah kalau di masjid itu kan ketemu ngobrol. Sampai rumah saya cerita dengan istri. Saya cerita udah berapa kali baru 2020 itu bulan Maret kata istri ya sudah kalau mau berhenti nggak apa-apa. Waktu itu juga masih ada kendaraan roda 4 itu dari uang pinjaman juga. Gitu. Jadi kredit lah. Kredit. Jadi ya sudah kata istri mana yang mau dijual, mau dilakuin duluan mana? Jual mobil atau berhenti? Dua-duanya. Mana yang duluan? Masya Allah. Masya Allah. Jadi di situ yakin ya. Jadi ini alhamdulillah nih mungkin banyak yang nggak tahu juga selama ini ya kayak anak aja dulu baru tahu. Anak pikir waktu itu antum tuh ya sudah menjadi ya teman kita ngaji gitu. Ternyata Masya Allah belum. Dan alhamdulillah antum ya anak bersyukur juga karena anak termasuk panitia kajian di Mutmainah. Artinya Masya Allah ini kabar gembira buat anak pribadi karena ternyata kajian yang kita adakan membawa dampak yang bagus buat saudara-saudara kita termasuk antum salah satunya. Masya Allah. Nah dan ini waktu antum meyakinkan istri nih, ini istri ini banyak nih dari teman-teman kan kita yang hijrah, terutama hijrah dari riba memang terkendala di keluarga. Salah satunya istri ini. Nah, bagaimana cara antum bisa meyakinkan? Ini soalnya kadang-kadang istri ini kekeh nih kadang. Ini gimana caranya antum? Sebenarnya istri malah udah kenal beberapa yang sunnah, udah tahu beberapa. Tahu duluan nih berarti. Ada seperti yang yasinan tuh. Beliau tahu duluan sebenarnya. Oh gitu. Saya masih melakukan, cuman beliau udah basically udah tahu, cuman nggak menyampaikan. Nah, dari situ itu dari sering ketemu orang cerita ada teman yang baru hijrah seperti ini. Kemudian di rumah sebenarnya waktu di akhir-akhir saya mau berhenti itu udah mulai itu 2019 itu udah mulai cari kalau di kantor buka YouTube. Dengar ustadz, tapi waktu itu belum di filter. Jadi semua ustadz semua ini belum tahu lah yang mana jadi yang tenar-tenar itu kan ya itulah yang diikutin. Tapi kok lama-lama kok ada yang kurang dari sini, cari sampai ketemu lah. Ternyata ada beberapa yang sunnah nih. Jadi waktu itu cuman
taunya baru 2 ustadz nih yang pasti nih, Ustadz Khalid dan Ustadz Syafiq. Oh, Masya Allah. Nah, gue itu diikutin dulu. Sampai rumah saya bawa. Jadi nonton bareng dengan istri. Oh, Masya Allah. Ya, dari situ biar betul, biar sama-sama paham. Waktu itu juga prinsipnya begini sih, waktu mau hijrah, sempat ingat ceramahnya Ustadz Khalid. Beliau bilang, kalau mau bersih, kita berdiri di lumpur, kita mau bersih, itu walaupun masih di atas lumpur, kita semprot seberapa air pun, banyaknya air, itu pasti nggak bakal bersih. Masya Allah, betul. Keluar dulu, baru dibersihkan. Masya Allah. Jadi Ana waktu itu keluar, belum ada berpikir, banyak teman-teman yang nanya, mau usaha apa, mau ngapain, belum kepikiran, keluar dulu. Masya Allah. Karena lagi di dalam itu nggak bisa berpikir jernih. Masya Allah. Jadi nggak untuk berpikir mau ngapa, ya kalau nanti yang kita pilih jalannya masih benar. Iya, masih benar. Keluar dulu. betul. Setelah bersih baru. Masya Allah. Dan ini filosofi yang sangat bagus, Akhi. Masya Allah. Ini mudah-mudahan filosofi ini bisa, atau kata-kata ini bisa menginspirasi juga saudara-saudara kita yang masih bertahan di lembaga-lembaga riba. Tadi yang kata antum, kita keluar dulu dari lumpur itu baru bisa kita bersihkan. Itu Masya Allah. Karena kalau kita masih berada di dalam lumpur, mana bisa kita bersihkan? Masya Allah. Karena begitu saya keluar juga banyak teman-teman tuh, entah dari leasing, entah dari sama dealer, mereka bilang pengen keluar, tapi nanti belum ada modal. Nah, itu tapi nanti belum ada kepikiran mau usaha apa. Sampai gitu. Sekarang mereka ya masih di situ, nyaman. Terus antum pada saat ditanya sama teman-teman tuh, apa yang antum bisa kasih nasihat ke mereka? Saya sebenarnya pengen keluar, tapi saya belum punya modal. Nah, itu mungkin antum kasih nasihat gak sih ke mereka gitu, supaya mereka yakin nih gitu bisa meninggalkan pekerjaan itu. Karena mungkin ini juga dari akhir saya mau mengundurkan diri itu, mau resign itu emang udah ya mulai belajar celana dinaikkan dikit. Nah, begitu azan atau ini ke masjid, jadi mereka udah tahu tuh. Mungkin mereka berpikir saya kok beda. Nggak pernah yang, ya ada beberapa yang nanya, mau ngapain Mas? Keluar, mau ngapain? Keluar dulu. Mang Mas mau ngapain? Belum tahu. Keluar aja dulu. Nggak ada kepikiran. Jawaban saya pasti gitu. Nanya, mau ngapain? Keluar dulu. Setelah keluar. Nah, setelah saya keluar, teman-teman menjauh. Masya Allah. Terasa teman-teman pada menjauh ya setelah keluar. Berarti antum itu keluar pada saat antum sudah yakin mengenal dakwah sunnah ini. Salah satu yang tadi Ustadz Khalid dan Ustadz Syafiq ya. Terus antum putuskan benar-benar meninggalkan itu tahun berapa itu? 2020 ya. 2020. Masya Allah. Maret pas Covid ya? Itu. Oh, Masya Allah. Bahkan waktu itu target Ana itu kalau nggak salah puasa itu bulan April. Target Ana sebelum puasa. Kita udah keluar. Udah bersih. Dan ternyata di perusahaan itu kan untuk resign itu ada jeda waktu 1 bulan. Ya alhamdulillah target saya tercapai. Jadi resminya surat resmi keluar itu 2 hari atau 3 hari sebelum puasa. Masya Allah. Alhamdulillah target saya kecapai. Alhamdulillah. Bersyukur benar. Berarti antum kan 2020 keluar ya, Maret tadi lah ya, kurang lebih Maret. Antum kenal dakwah sunnahnya 2019 atau sebelumnya? 2019 sudah. Sudah ya. Sudah mulai belajar. Dikit-dikit. Cuman waktu itu masih malu lah untuk datang kajian. Ya. Walaupun sesekali ada datang ada. Nah ini Ana mau pesen nih sama teman-teman kita yang ngaji ini yang udah lama-lama ya. Jadi kita memang harus care dengan sekitar kita, harus misalnya ada yang muka-muka baru gitu, kita harus tegur, kita dekati supaya mereka tidak sungkan. Ini termasuk akhir kita nih, saudara kita satu ini. Beliau masih sungkan waktu itu datang ke kajian-kajian karena ya masih merasa belum kenal gitu. Jadi sebaiknya memang kita sebagai thalibul ilmi, jadi penuntut ilmu, memang harus
ramah dengan lingkungan. Artinya kita tahu nih, ada muka baru ya kita tegur, jangan cuek. Terkadang-kadang kita lupa nih, terlalu serius menuntut ilmu sehingga nggak peduli lagi dengan kanan kiri. Masya Allah. Nah itu pelajaran buat semuanya. Nah terus ini setelah antum kenal dakwah sunnah, kemudian terus putuskan keluar. Nah itu setelah keluar itu antum apa sudah ada pekerjaan pasti apa untuk nanti saya kesinilah atau ada usaha ini. Nah itu kalau antum waktu itu gimana? Karena banyak ini saudara-saudara kita Muslim yang masih di lembaga-lembaga riba ini takut. Saya belum ada kerjaan lain, saya belum ada modal tadi. Terus saya nanti gimana? Nah ini kalau antum gimana? Yang pasti sih waktu itu anak mikirnya gini. Jadi rezeki itu Allah yang ngasih. Masya Allah. Jadi sering dengar ceramah kajian dari bayi kita udah dikasih rezeki. Betul. Nah, mungkin nggak ada, pasti dikasih rezeki. Betul, Masya Allah. Yakin aja keluar. Waktu itu yakin dulu, bahwa Allah itu yang ngasih rezeki. Benar. Yakinkan dengan istri berdua. Keluar aja, itu ya sudah kita dagang makanan. Masya Allah. Makanan pelan-pelan. Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa lah jalan sampai sekarang. Berarti antum benar-benar mulai dari nol ya. Setelah keluar dari lembaga pembiayaan atau leasing ini, antum memulai usaha tuh benar-benar dari nol ya. Iya. Masya Allah. Ada nggak kisah-kisah menarik yang mungkin bisa antum sampaikan? Mungkin yang membuat antum tuh sampai sekarang akhirnya kuat gitu. Mungkin bisa menginspirasi saudara-saudara kita. Jadi setelah resign itu kan emang ada waktu itu dari perusahaan kan mengasih adalah sedikit-sedikit tabungan. Jadi semacam pesangon gitu? Ya, pesangon ada. Waktu itu bingung mau buat apa, malah mendagang aja makanan. Nah dari situ ya karena COVID dengarnya jadi ceramah, ada beberapa emang yang menarik dari ceramah yang saya dapat. Jadi bahkan orang hijrah manusia yang hijrah itu kadang diuji sama Allah itu sampai habis. Ya betul. Dan itu saya mengalami. Masya Allah. Mengalami. Jadi uang yang dari perusahaan habis semua. Habis. Jadi anak berpikir ini mungkin ujian dari Allah. Jadi, nah ini titik balik yang sangat menarik menurut Ana. Di saat antum semuanya habis, ya toh, Allah uji dengan harta yang habis dan semuanya selesai gitu. Terus antum bisa memulai merintis usaha antum dan bisa bangkit lagi, itu luar biasa itu. Itu yang menurut Ana ini sangat menarik. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Masih banyak di sana saudara-saudara kita yang masih takut mau keluar karena itu tadi nggak punya modal, alasannya nggak punya pekerjaan tetap lainnya, nanti mau kerja apa, nanti mau makan apa. Nah itu tadi jadi itu menurut saya titik balik yang sangat bisa menginspirasi saudara-saudara kita dan ini menarik sekali. Ya tadi yakin aja, yakin gitu ya. Pasti ngasih rezeki dengan kita. Masya Allah. Bahkan karena berpikir sekarang teman-teman yang masih belum hijrah, padahal mereka tahu, bahwa yang mereka tempat kerja mereka itu haram. Oh, mereka tahu. Masya Allah. Anak sempat berpikir, mungkin mereka takut tadi. Rezeki mereka habis, takut miskin lah. Takut miskin ya. Begitu keluar nggak bisa. Tapi merasakan, tapi tidak semua. Memang tidak semua akan merasakan seperti itu. Nah mungkin bisa antum sharing nih. Ini banyak nih saudara-saudara kita yang takut keluar dari lembaga riba, takut miskin. Padahal sebenarnya sudah miskin itu. Enggak gini. Gini, Ana pengen antum beri kesaksian lah ya. Waktu antum masih kerja di lembaga leasing sama kehidupan antum sekarang dengan hasil yang halal, bagaimana perasaannya? Bagaimana? Mungkin antum bisa ceritakan. Dulu sih, kalau dulu nggak miskin. Dulu nggak miskin. Sekarang pun nggak miskin. Nah itu nggak miskin. Itu maksud saya. Secara duniawi, dulu itu uang itu udah nggak pernah kurang lah. Nggak pernah kurang uang itu.
Cuman ya tadi kehidupan. Sumber pendapatan kita akan mempengaruhi betul dari kelakuan anak. Ya. Hubungan kita dengan istri. Iya. Tadi macam-macam itu udah yang kerasa dulu yang anak-anak gampang sakit. Ada yang ya bergantian tiap bulan. Masya Allah. Ya alhamdulillah dengan sekarang. Bedanya dengan sekarang. Alhamdulillah sekarang sehat. Halal itu udah, alhamdulillah ya, luar biasa. Hidup itu udah tenang. Benar. Tenang. Ya. Karena gini Ahim, terkadang orang melihat nominal. Itu yang salah. Itu yang salah. Harusnya orang tuh melihat dari keberkahannya. Ini cerita dari beberapa teman kita yang hijrah dari riba. Dulu gajinya luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, tapi ya itu tadi, setiap bulan ada yang sakit, pengeluaran ini, pengeluaran itu, cekcok dengan keluarga, ribut dengan istri. Nah, nggak ada ketenangan di situ. Itu mereka nggak sadar. Nah, nggak sadar. Taunya itu sudah kehidupan biasa. Biasa. Padahal itu tadi. Sebabnya itu. Karena makan harta haram tadi itu, Masya Allah. Dan setelah keluar, di situ ada ketenangan Nah, itulah yang rezeki yang kata ustadz-ustadz kita, ya kata-kata orang-orang yang sudah hijrah itu, sedikit tapi berkah. Sedikit tapi cukup untuk anak istri. Malah kadang-kadang masih bisa kita untuk sedekah, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah sekali. Masya Allah. Tadi harus yakin dulu sih. Yakin bahwa Allah itu pasti ngasih rezeki. Betul. Apalagi kita dapatnya menjalankan dengan satu yang halal. Masya Allah. Beda itu dengan Mas kalau sambil untuk meninggalkan duniawi. Masya Allah. Sadar itu dulu. Ya. Anak berpikir waktu itu masih terbuai dengan duniawi, ngejar duniawi. Ya. Setelah dengar ceramah, yang anak itu bahkan untuk awal-awal itu yang anak senang dengar itu tentang neraka, tentang kematian. Itu motivasi awalnya itu. Yakin dulu bahwa setelah ini masih ada lagi. Iya betul. Ini cuma jalan sementara. Benar. Karena kehidupan yang sebenarnya setelah ini. Betul. Gitu. Itu yang mereka belum paham. Yakin. Nah, dan sebenarnya keyakinan itu dibutuhkan setelah atau kita tahu setelah kita berilmu ya. Setelah kita belajar. Nah, itu mudah-mudahan mungkin ini antum harus teman-teman yang kenal sama antum, teman-teman yang masih di lembaga pembiayaan, lembaga-lembaga riba lainnya, mungkin ya itu harus belajar lebih banyak lagi mengikuti kajian dan lain-lain. Dan termasuk ana mengundang antum ini itu. Terkadang ya itu tadi kita mencoba berdakwah. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah berdakwah juga supaya bisa menginspirasi yang tadinya ternyata dia bisa gitu kan. Nah, itu kan Masya Allah menarik sekali. Dan Masya Allah, nah setelah antum hijrah dan keluar tadi, terus ya antum kehilangan semua yang antum punya, atau antum mulai dari nol lagi itu sekarang usaha antum apa sih? Pengen tahu juga nih. Nah, ceritakan soal. Betul. Jauh dari basic awal soalnya. Dulu kuliah itu pertanian. Habis itu jual motor. Sekarang jual makanan. Kue. Masya Allah. Iya. Oh, jual kue. Masya Allah. Bahkan sempat ada waktu itu teman bertanya, ini pakai resep apa? Apa resep keluarga? Nggak ada. Basically orang keluarga saya nggak ada yang jual kue. Masya Allah. Dan alhamdulillah dari hasil kue ini ya bisa menghidupi semuanya ya. Iya, Masya Allah. Kita jualan kuliahnya bagaimana? Atau kita standby di toko, atau kita kirim ke teman-teman yang pesan, atau bagaimana? Awal kita nitip, cuman setelah semakin kesini karena makanan kan tidak tahan lama. Nah, jadi kita online saja. Online saja. Jadi, Masya Allah. Lumayan yang ini. Jadi selalu fresh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya belajar dari YouTube aja. Niat dari sini. Ya. Belajar tadi. Masya Allah. Allah pasti bantu. Masih bantu. Yakin aja. Ya. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Insya Allah. Nah, ini buat pemirsa Hijrah TV dan yang lainnya nih, seluruh kaum muslimin ya. Ini beliau ini hijrah dari lembaga riba dan alhamdulillah
sekarang dia menekuni atau menjual kue nih. Nah, kita kasih tahu dulu kuenya ya. Nanti siapa tahu ada yang mau pesan. Nah, ini pemirsa Hijrah TV ya. Ini kue yang dibuat oleh Akhi Ardian ya tuh. Ini namanya kue apa? Kue bolen, masya Allah. Ini kue bolen. Terus ini ada kue apa namanya? Gabin. Ini kue gabin. Masya Allah. Ini jenis yang lainnya ada lagi? Ada beberapa produk lain. Ada beberapa produk lain, masya Allah. Kebetulan hari ini ya pesanannya ini. Jadi kita memang tidak kita stokin ya. Jadi ada yang pesan baru kita buatkan. Jadi fresh terus. Fresh to the open. Nah, ini kalau boleh tahu harganya berapa ini ya? Siapa tahu nanti pemirsa Hijrah TV ini yang sekitaran Metro ini kalau mau pesan diantar atau gimana? Untuk seputaran Metro diantar. Masya Allah. Free ongkir. Tuh free ongkir tuh seputaran Metro diantar sampai depan rumah ya, free ongkir ya, buruan. Dan ini Insya Allah terjangkau harganya berapa? Terjangkau. Nih? Berapa? 25.000. Tuh 25.000 dapat sekotak, masya Allah. Ya. Terus kalau yang ini harganya berapa? Itu satu paket tuh 10 biji itu 15.000. 15.000, murah banget nih. Bisa bagi-bagi kru Hijrah TV nih. Nanti krunya udah pada senyum tuh ya. Ini nanti kue biar untuk kru Hijrah aja nanti ini. Saya beli untuk kru Hijrah. Nah, buat pemirsa Hijrah TV ya yang di sekitaran Metro, ya nanti bisa langsung pesan nih di nomor yang tertera di bawah ini ya. Nanti bisa langsung pesan langsung ke Akhi Ardian. Nah ya. Nah, itu pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, masya Allah ya. Ternyata hijrah dengan keyakinan itu masya Allah ya. Allah itu tidak akan membiarkan hambanya kelaparan, hambanya kekurangan ya. Insya Allah dipenuhi. Dan terbukti Akhi Ardian ini dengan berjualan kue ya, dan beliau ini masih mengantar dari satu rumah ke rumah lainnya ya sesuai dengan pesanan. Tapi beliau sudah bisa hidup tenang, alhamdulillah. Kecukupan. Anak-anak juga sekolah. Anak ada berapa? Anak 3. Anak 3. Sekolah semua? Baru 2. Oh, 2. Yang satu masih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Yang 2 kelas berapa? Yang pertama SMP kelas 2. Yang kedua SD kelas 3. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Anaknya udah gede-gede ya. Bisa tuh. Ya, buat teman-teman atau saudara-saudara muslim lainnya yang masih di Lembagariba, ini contoh yang insya Allah bisa kita contoh gitu ya. Karena dengan kue bisa menghidupi keluarganya. Masya Allah. Nah, ini terbukti bahwa Allah itu tidak akan tinggal diam gitu. Apalagi kalau kita niatkan hijrah kita itu karena takut sama Allah. Karena takut sama Allah. Masya Allah. Maka Allah akan bukakan rezeki yang lebih baik dari arah yang tidak antum sangka-sangka. Nah, itu kalau benar sekali itu ya. Masya Allah. Beberapa kali sehari nih sepi, masih belum ada ini. Tiba-tiba malam telepon, pesan sekian. Masya Allah. Alhamdulillah. Belum ada kepikiran tuh untuk besok. Sering seperti rezeki dari arah mana yang tidak sangka-sangka, masya Allah. Dan mudah-mudahan setelah podcast kita ini masih akan banyak lagi rezeki yang menghampiri antum, insya Allah. Karena ini bagian juga anak kita dari Hijrah TV juga memperkenalkan antum. Ya, mudah-mudahan dengan sebisa kita ini yang tidak terlalu bisa membantu banyak, tapi bisa membantu mempromosikan. Masya Allah. Nah. Terus selanjutnya setelah hijrah ini, pada saat antum buat kue dan sekarang antum tekuni, ini sudah berapa lama jadi ya? Sudah 2 tahun ya antum ya? Kurang lebih 2 tahun. Masya Allah. Mungkin terakhir ini Akhi, mungkin ada pesan-pesan antum buat teman-teman kerja antum dulu ya, yang insya Allah sampai sekarang mungkin masih sering berhubungan dengan antum, atau nanti setelah ini akan melihat podcast kita ini gitu. Apa sih ya pesan yang ini antum sampaikan ke mereka? Yang pasti sih karena mereka masih pada takut untuk karena tadi rezeki itu Allah udah ngasih, nggak bakal tertukar. Rezeki itu habis kalau kita udah mati. Nah, betul. Jadi yakin dulu, yakin bahwa rezeki itu nggak bakal Allah salah kasih.
yakin dulu, baru bisa keluar. Masya Allah. Karena kan mereka pada takut, masih takut seperti itu. Jadi intinya jangan takut keluar lah, karena rezeki ini sudah dijamin sama Allah gitu ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan temannya Ahardian ini dengar semua nih ya, dan berbondong-bondong keluar gitu kan setelah nonton podcast kita ini. Insya Allah, amin. Dan mungkin antum ada mau pesan ke seluruh kaum muslimin, mungkin ada ya tentang perjalanan hidup antum ini, tentang riba ini, bagaimana pesan-pesan antum untuk seluruh kaum muslimin? Yang pasti sih jangan banyak belajar, menuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Jadi nggak harus offline nggak bisa pun online ya. Pokoknya jangan, berarti buat antum bisa secara menyarankan supaya untuk kalau seluruh kamu sih belajar ilmu agama terus nih gitu. Karena tadi jadi ngerasa diri sendiri itu dari kecil sampai kemarin sudah mau masih kurang 40 itu kurang. Jadi ya nggak ada lah kata terlambat. Iya betul. Bahkan saya kadang di masjid tuh ngeliat udah apa harus menunggu sampai tua, udah susah jalan ke masjid. Betul. Nah itu tadi, Masya Allah. Karena ya tadi ilmu penting banget. Masya Allah. Apalagi ilmu agama, karena dapat di sekolahan kan tadi. Betul. Tidak lebih dari 2 jam. Betul sekali, Masya Allah. Pekan. Dan itu pun umum, bukan benar. Bukan yang spesifik ya. Iya. Masya Allah, ini pesan-pesan buat kaum muslimin dari Ahardian ya, supaya kita semua harus tetap belajar ilmu agama, Masya Allah. Dan alhamdulillah ini Hijrah TV ini misinya untuk menyebarkan ilmu syar'i. Media. Nah, media. Dan sekarang ini, kami mau mengenalkan juga nih, betulan. Kita sudah punya aplikasi Hijrah TV Live. Nah, antum nanti kalau belum download, antum harus download nih, wajib ini. Nah, jadi nanti setelah di-download ya, dia akan keluar logo seperti ini. Seperti ini. Tinggal diklik ya. Kemudian dia akan langsung tampil siaran kita yang di Hijrah TV live. Jadi inilah siaran ini yang kita siarkan di satelit sekarang. Gitu. Jadi nggak harus pakai ini ya. Ya, yang penting ada kuota. Ada kuota yang penting. Sudah ada aplikasinya. Dan ini mudah sekali, tinggal klik langsung keluar Hijrah TV-nya. Anda baru paham. Ya ini kebetulan memang baru sekitar 1 pekan ya kita launching. 1 pekan atau 2 pekan ini kita launching memang, dan masih kita perbaiki terus ya. Dengan intinya ini program aplikasi Live Hijrah TV memang untuk para pemirsa Hijrah TV yang semangat pengen belajar ya. Terus segala sesuatu yang terkait dengan Hijrah TV, seperti kita ada biro umroh juga, terus kita juga ada jual souvenir kayak kaos hijrah, terus hoodie hijrah, topi. Nah itu semua bisa didapatkan di aplikasi ini. Masya Allah. Pesan antum yang terakhir tadi untuk kaum muslim, mudah-mudahan nanti bisa teman-teman semuanya download ya aplikasi ini. Belajar terus. Untuk aplikasi hijrah ini sementara belum di Play Store, jadi masih via WA ya, via WA. Nanti ke depan lah, mudah-mudahan nanti bisa. Ini lagi kita pelajari untuk bisa kita naik ke Play Store. Masya Allah. Nah, Wahi, syukran nih Ahi atas waktu yang antum luangkan sehingga antum bisa memenuhi undangan kami. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi seluruh kaum muslimin sehingga mereka bisa mengikuti jejak-jejak langkah antum untuk hijrah ke luar dari riba. Lagi lembaga riba, dan harus yakin ya, bahkan antum tadi mulai dari nol tadi untuk memulai semuanya. Masya Allah. Nah, syukran akhirnya, jazakumullah khairan. Baiklah pemirsa Hijrah TV, akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.